Nah, ya Allah ya Rabbi. Gerunda naik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jumpa lagi kita, sahabat-sahabat sekalian. Allah, ya Gerunda. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. 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 Enggak pindah ke ini agama Romawi enggak? Enggak berminat. Penyembah iblis Gerunda. Iya betul. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya sih, kalau kita tanya tadi kapan ya kita diskusi itu subuh. Dia menerima, dia bersyukur, makanya dia bersyukur sekalipun Yesus terkutuk. Berarti dia sama seperti Gerunda sampaikan bahwa dia sama dengan iblis ya. Suka kalau Yesus mati terkutuk, dia bersyukur. Ya sama ya Gerunda. Iblis pun mengingini itu. Astagfirullahaladzim. Ini ada kabar nih Gerunda. Kristen setia sudah pernah berhadapan belum sama Gerunda? Kristen apa? Kristen Setia nama akunnya. Dia santun kok dia. Semalam dia ngajak dia baik-baik sih nawarin ke aku, mau nggak gitu hatuha, tapi bantu kondusifkan ya bang. Terus aku tanya, abang mencari kebenaran apa kebenaran boleh kok gitu. Tapi kalau diskusi bawa data bang gitu, jangan asumsi aja gitu. Soalnya banyak yang diedukasi di bawah. Siap katanya begitu. Dia nantangnya nggak tanggung-tanggung nih Gerunda gitu. Kodonditan Gerunda atau siapa saja yang bisa katanya begitu. Ya sudah. Hari Selasa mari sekarang. Hari Selasa jam ini Gerunda. Hari Selasa jam 11 katanya. Coba deh sekarang aku ajak ke sini ya. Ya, ngobrol aja. Si Christian ya, si Christian ya. Enggak, si ini nama akunnya Kristen Setia. Dia itu santun kok. Dia enggak berbeda dengan yang lain gitu. Oh, kirain si Christian yang kemarin yang lawan si Bang Nandar. Dia kabur tuh, udah pakai data. Emang sih dia santun, sopan, tapi narasinya ya ndak pakai ini dalil. Iya. 28. Yeremia 28 nomor 9. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, tentang Islam. Jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Oke. Yeremia 28 nomor 9. Yeremia 29 nomor 11. Bunda Rahma itu moderator Bunda, bantu tarik-tarik coten-coten ya Bunda ya. Yeremia 29 11. Tapi gini Gerunda, kalau kita lihat ya, kita udah bertahun-tahun lah kita nyimak bagaimana Gerunda siang malam berdakwah menyampaikan. Kenapa ya mereka itu seolah-olah dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mau tidak mau menerima gitu loh. Apa sih Gerunda, kok bingung juga aku. Padahal udah nyata itu, tahu dia bahwa ini kebenaran disampaikan, tapi tidak mau menerima gitu, tidak mau tersadar gitu loh. Gimana itu Gerunda menurut pemahaman dalam Al-Quran itu gimana itu? Kalau di dalam Al-Quran kan sudah jelas diterangkan oleh Allah, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara mereka itu adalah orang-orang kafir. Mereka kemudian berkongko-kongko untuk menyesatkan manusia
dan tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Jadi kalau misalnya sekali kita memberikan petuah kepada mereka, lalu kemudian mereka tersadarkan, lalu siapa yang isi neraka? Siapa yang isi neraka? Ya sih. Al-Quran sudah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yaftaril kazibal ladhi la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah pembohong. Jadi memang mereka sudah dikatakan pembohong. Malah Allah mengatakan zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka, kata Allah, di dunia ini makan dengan seenak perut mereka dan bersenang-senang dengan keinginan syahwat mereka dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Ada penyakit sehingga susah kemudian untuk mendapatkan kebenaran itu seperti apa. Ibarat lalat, sekuat apapun kemudian kita meyakinkan lalat itu bahwa sampah itu bau, sampah itu busuk, lalatnya tidak akan pernah bergeming. Lalatnya tetap aja suka terhadap sampah. Meskipun kita sudah berusaha sekuat tenaga. Nah, ada hal yang menarik yang semalam kita bahas itu terkait beberapa data ya, yang mencerminkan tentang datangnya seorang raja yang mengambil posisi menggantikan hukum Tuhan dengan hukum manusia, menggantikan kemudian apa yang Tuhan berikan kepada Daud dan keturunannya, lalu mereka gantikan dengan kerajaan yang justru adalah merupakan kekejian bagi Tuhan. Di dalam kitab Daniel itu banyak diterangkan bagaimana kemudian mereka mengingkari apa yang Tuhan sudah janji Bani Israel, lalu mereka ingkar dewa-dewa. Itu jelas itu. Kita udah bahas semalam terkait dengan 666, terkait dengan Lucifer, terkait dengan raja kekejian memiliki simbol. Itu semua kita sudah uraikan. Dan faktanya memang terbukti. Itu terbukti. Terbukti bahwa mereka ini memang adalah pembangkang, susah untuk menerima kebenaran. Seperti itu, Bunda. Yeremia 29 nomor 11. Jadi memang ada pihak-pihak tertentu yang seakan menjual nama besar Nabi Isa ya, atau Yesus ya. Iya. Mereka akan menggantikan itu, menggantikan posisi para nabi. Coba kita lihat ya, saya urai sedikit. Di dalam Daniel 7 nomor 25, coba dibaca di sana. Bentar Gurunda. Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi. Tabe Daniel 7 25. Iya, 25. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi dia mengambil kekuasaan yang maha tinggi, yang maha kuasa ya. Silakan Gurunda.
Halo. Suaraku nggak ada. Sorry, termute. Iya, Kita iya. buka, coba dibuka Daniel 12:11, Daniel 11:31, Daniel 9:27. Daniel 11:31. Ya, dibuka semua itu dibuka. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Nah, ini agama mana ini? Agama mana yang kemudian mengambil alih pucuk pemerintahan dalam hukum-hukum Tuhan kepada Nabi Musa? Nabi Musa diutus oleh Allah untuk menyatakan hukum-hukum. Di antara hukum itu adalah tentang kurban hewan, yang juga di Al-Quran menjelaskan itu. Nah, sekarang ada kemudian yang mensabotase ajaran Tuhan, lalu menggantikan dengan ajaran dewa-dewa. Kristen. Nah, itu dia. Daniel 11 nomor 31-nya udah dibaca, udah dibuka. Ya, ini Gurunda, Daniel 11:31. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu menghapuskan korban. Menghapuskan Daniel korban. 9 Daniel 9. nomor 27. Raja itu akan membuat perjanjian. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Nah, ini siapa ini? Siapa ini yang menghentikan korban sembelihan? Nah, Kristen. Imamat 1 nomor 2. Coba dibaca, Bunda. 1 nomor 2. Kita edukasi aja dulu bentar sebelum muncul ini penyembah dewa. Berbicaralah. Kenapa Bang Dewa, Bang? Sudah ada Bang. Sudah ada di sini si dewa. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kau persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Nah, kalau kita baca kemudian Ibrani 7 nomor 27 ini, di situ dikatakan bahwa yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya. Sebab hal itu telah dilakukannya 1 kali untuk selama-lamanya ketika mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Itu Ibrani 7. Artinya ada yang mengajarkan kemudian untuk mematahkan hukum Tuhan dan mengambil alih hukum Tuhan itu, mensabotase. Wahyu 10 nomor 10, Ibrani 10 nomor 12, Ibrani 10 nomor 14, Ibrani 9 12, Ibrani 9 apa? Mereka memblok ajaran Tuhan yang datang di tengah-tengah Bani Israel dengan menggantikannya kemudian. Mereka mendirikan sebuah kerajaan kekejian dan mengajak orang kemudian untuk meninggalkan firman Tuhan, perintah Tuhan. Jadi agama ini tak ada hubungannya dengan agama samawi, kecuali tentang nubuatan terhadap kekejian agama mereka. Seperti itu. Silakan. Jadi betapa licik ya, betapa licik dan pandai mereka ya, langsung putar balikkan. Wish. Si Paulus bekerja sama dengan Roma sana. Lahirlah Kristen-Kristen ini. Sekarang permasalahannya adalah ini agama yang ini, agama Kristen ini, itu dari mana? Siapa nabi yang mengajarkan ini? Ada nggak nabi yang mengajarkan agama tersebut? Nggak ada. Ibrani 7:27 itu kan jelas di sini. Yang setiap hari mempersembahkan kurban untuk dosanya, merujuk kepada imam-imam Yahudi. Dan sesudah itu
barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya untuk sekali, untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ini siapa ini yang bunuh diri ini? Yang mempersembahkan dirinya sendiri siapa ini? Yudas. Kalau di sini mereka menuduh Yesus. Jadi Yesus mereka tuduh bunuh diri untuk mempersembahkan dirinya sendiri, menghentikan kurban-kurban harian. Nubuatannya adalah raja antikristus ini, anti terhadap Mesias dan anti terhadap Elohim, akan menghentikan proses kurban harian yang dianut oleh agama samawi. Umat Islam menghentikan enggak itu? Enggak. Tidak. Justru kita tiap hari, tiap saat, siapa yang mau bikin kegiatan kurban silakan. Siapa yang mau akikah silakan. Kurbannya apa? Hewan. Sama seperti orang Yudaism. Tapi yang menghentikan siapa? Nah, itulah yang dinubuatkan dalam kitab Daniel 7, Daniel 11, Daniel 12, Daniel 9. Iya, kalau kita lihat Ibrani 9:14, betapa lebihnya darah Kristus, ya, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri. Inilah ajarannya. Sekarang pertanyaan saya pada Dinda Ardiansa atau siapapun yang belajar di sini, siapa yang menulis kitab Ibrani itu? Tidak diketahui Gurunda. Tidak diketahui. Itu ada indikasi bukan Paulus kah? Bukan. Nah, ada indikasinya tidak ditemukan. Dibilang Petrus juga tidak. Dibilang Andreas juga bukan. Simon juga bukan. Ini dari mana ini surat ini? Dari Ada mana begitu Ibrani? Bang? Ada di sini sih Dewa dapat data. Ayo. Siapa yang menulis Ibrani? Iya yuk. Ternyata bom ini Bang. Tuh, Bom. pasti kan nggak akan pernah bisa menjawab. Ini surat dari mana ini? Jangan-jangan diproduksi di Vatikan. Ayolah teman-teman Kristen, yuk mana pembesar-pembesar kalian, turunkan kita diskusi. Ini Ibrani apa ini Ibrani? Surat Ibrani ini apa gitu loh. Dari mana, siapa penulisnya, siapa yang menerima. Ini kenapa? Ini sangat mematikan loh ini. Betul. Coba Wahyu Ibrani 10 nomor 10 coba. Ibrani 10 nomor 12. Ibrani 10. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Theos. Ini dari mana ini? Informasi ini dari mana ini? Penulisnya siapa dan siap dengan cara apa? Kemudian dia melihat Tuhan duduk di sebelah kiri. Pakai teropong apa gitu loh. Baik, saya tanya Bang. Saya tanya ke Bang Juma. Ya. Di dalam Ibrani 10, tadi dalam Ibrani 10 nomor 12 duduk di sebelah kanan Allah Bapa sampai selama-lamanya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 55 di situ berdiri. Mana yang benar, Bang? Udah duduk atau berdiri? Kan pun buka kamera waktu itu duduk, berdiri, duduk, berdiri. Pernah kan aku praktekkan itu. Tapi izin Gurunda bertanya. Itu kan ada tulisan selama-lamanya. Pertanyaan saya, siapa yang melihat duduk di kanan Allah Bapak selama-lamanya? Yang lihat tuh siapa kok bisa berbicara selama-lamanya? Itu dia. Siapa? Terus kemudian yang datang untuk yang kedua kalinya nanti siapa kalau selamanya dia duduk di situ? Betul Gurunda, betul sekali. Ini, aduh, sudahlah teman-teman. Ayo, mana pembesar-pembesar kalian? Jangan cuma bisanya mungut perpuluhan. Yuk, hadapi kami diskusi. Kita buka literasi ini. Yang lucu Gurunda, Paulus ketemu di padang gurun, sementara dia selama-lamanya dia duduk di samping bab. Nah itu dia.
Itu juga masalah besar itu. Masalah besar. Bayangkan saja Dinda, ini ketika diterangkan Yohanes 16 nomor 7, adalah lebih baik jika aku pergi, kata Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu, seorang penolong itu tidak akan datang padamu. Orang yang cerdas akan mikir, oh Yesus terangkat ke langit. Setelah itu ada yang datang lagi kan? Benar nggak? Betul Guru. Nah, roh kebenaran yang datang setelahnya, seorang penolong. Harusnya Paulus ini ketika mendengarkan suara, jangan bilang Yesus. Kalau dia mau menyempurnakan kemudian misinya, jangan bilang Yesus, karena akan ketabok sendiri, akan terbuka aibnya di sana. Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Allah membalas tipu daya mereka. Nah, ini yang terjadi sekarang. Berhadapan dengan umat Islam yang paham tentang kristologi, selesai mereka. Yesus mengatakan, aku akan terangkat. Sebab kalau aku tidak terangkat, roh kebenaran itu tidak datang. Berarti harusnya yang datang ini adalah roh kebenaran kepada Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Alamak. Harusnya akulah roh kebenaran. Supaya sinkron dengan pernyataan Yesus. Betul. Iya. Yang datang setelah aku siapa? Roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus setelah itu siapa? Yesus. Parah kali lah. Sama ketika saya berkata kepada saudara-saudara yang ada di sini, teman-temanku, saya pamit ya, saya ada kegiatan. Habis ini aku akan meminta kepada ketua API untuk mengutus saudara Ardiansa masuk sini. Begitu saya keluar, yang masuk Pak Bom Bom. Wah, parah kali, Bang. Bang Suma pendusta enggak? Nggak nyambung ya. Pendusta enggak Bang Suma? Mengatakan yang datang adalah Ardiansa, tapi yang nongol Bom Bom. Pendusta enggak Bang Suma nih? Dusta Bang. Pendusta. Selamat pagi Indonesia. Pagi. Kabar Bang Suma? Baik. Oh, mantap. Wah, ganti profil Bang Denny. Iya. Bosan merah terus. Ganti hitam. Iya, silakan Bang. Disimak aja dulu ya. Nanti kalau udah panas mesinnya baru masuk. Jadi gitu. Saya mengatakan saya akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Bang Ardiansa, Dinda Ardiansa tidak akan datang. Begitu saya pergi, ada di antara teman-teman yang ada di sini mengaku bertemu dengan Pak Bom Bom di Komal ini. Berarti dusta, bohong. Apa tolak ukurnya? Sederhana nih, sederhana. Sekali lagi saya katakan, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mana objek kebenaran daripada Al-Quran ini, sahabat-sahabat sekalian, kita lihat. Untuk menganalisa lebih jauh, Yesus berpesan di dalam Matius 24, nomor 23. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Di Lukas, sorry. Jelas sekali. Lukas apa Matius? Matius ya, teman-teman. Matius 24, Bunda Rahma, nomor 23. Iya. Matiin Roki kan? Dek mau terganggu, oke. Supaya saya jangan ngomong sendiri. 23, 24. 23 nanti kita sampai 27. Endingnya di 27. Matius 23, 24 ya? Iya. Matius 24 nomor 23. Oh, 24. 23 endingnya 27 Bunda. Waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan. Menyesatkan orang-orang pilihan juga. Silakan. Baik, Dinda Ardiansa monitor nggak Matius 24 ini?
Monitor Gurunda, monitor. Alhamdulillah. Bisa tidak adikku ini yang baca nomor 15-nya? Maaf, ini bukan saya ngajarin, enggak. Sekedar kita edukasi aja, karena ada Siap, Pak Denny Gurunda. kebetulan. Nanti panas musiknya baru dia masuk. Panas Matius kuping. 24:15 Gurunda. Iya. Data Baik, pertama dari satu perikop yang Bunda Rahma bacakan barusan. Oh, iya ya, ini 15 sampai 28 ya, Gurunda ya. Stop nomor 15-nya aja. Siap. Kuncinya di situ. Baik, Gurunda. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji Pembinasa keji. yang disampaikan oleh Nabi Daniel, Oke, selesai. Stop. Nabi siapa? Daniel Gurunda. Yang dibaca Bunda Rahma Daniel 11, Daniel 12, Daniel 9, Daniel 7. Nyambung? Nyambung. Iya, nyambung ya. Iya juga ya. Keren loh. Hati-hati. Kok bisa ketemu gitu ya, Gurunda? Hati-hati. Kena semua ini. Yesus berpesan, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, siapa yang pembinasa terhadap murid-murid Yesus? Paulus. Setelah itu dia mengaku siapa? Rasul. Rasul. Duduk di tempat yang kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Oke, maka orang-orang yang ada di Yudea harus selalu melarikan diri ke pegunungan. Ada nggak huru hara ini dulu terjadi? Romawi, Yerusalem. Iya. Ada nggak huru hara? Ada nggak pembantaian? Ada. Ada. Sampai bait suci dirubuhkan oleh siapa? Oleh Roma. Masya Allah. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pertanyaan saya, pernah tidak saudara-saudara membaca kitab Makabe? Pernah. Makabe 2. Apa yang terjadi di sana? Pembantaian itu kan Pembantaian habis-habisan. Pembantaian habis-habisan sampai kitab-kitab suci orang Yahudi dibakar. Nah, Dan orang-orang yang membaca kitab suci Torah akan dibunuh, dimusnahkan. Ayo. Maka Yesus mengatakan apa? Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini atau ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Seketika muncul orang mengaku duduk di tempat suci, bergelarkan kemudian utusan Elohim, mengajarkan kemudian firman Tuhan, mengaku menerima Injil dari Mesias. Oke? Dan mengaku bertemu dengan Yesus. Siapa oknumnya? Paulus. La haula wala quwata illa billah. Sebab Mesias palsu, nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Pertanyaan muncul, siapa kemudian melakukan mukjizat sampai dia dilantik jadi dewa di Antioquia? Paulus. Dewa apa? Paulus. Dewa Hermes. Hermes. Yesus kemudian mengulang, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ini sampai Yesus betul-betul memberikan pelayanan, pengajaran, penekanan kepada pengikutnya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya. Hati-hati, waspada, waspada, waspada.
Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, Yesus ada di dalam bilik rahasia, Taimeong, janganlah kamu percaya. Ada nggak yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Paulus. Paulus. Ada nggak yang pernah menulis buku lalu dianggap firman Tuhan di dalam bilik rahasia? Paulus, mantan nabi. Di dalam sel, dalam bahasa Yunaninya Simeon, Temeong. Mantan nabi Rasul. Temeong artinya apa? Bilik rahasia, kamar rahasia. Kenapa Yesus mengatakan waspada ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku? Waspada ketika ada orang yang mengatakan bertemu dengan saya dalam bilik penjara, dalam bilik rahasia. Waspada ketika ada orang bermimpi bertemu dengan Mesias. Waspada ketika ada orang yang memiliki penglihatan bertemu dengan aku. Kenapa? Yesus kemudian memberi kesimpulan. Sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan kilat memancar dari timur, serlontar cahayanya sampai ke barat. Demikianlah tanda-tanda kedatanganku. Jadi kalau ada orang melihat cahaya sendiri, bermimpi sendiri, pengalaman sendiri, bertemu dengan, percaya. Karena kedatanganku yang kedua itu nanti di akhir zaman ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Ayo, siapa yang mensabotase ajaran Tuhan? Siapa yang menghentikan kurban hewan, menggantikannya dengan kurban sekali saja, yaitu kurban manusia? Lalu mengajarkan kekejian, menggantikan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan manusia. Siapa iki? Karesteng, Pak Denny, Karesteng. Benar. Nyenggol nih Bunda Rama. Ayo. Iya, Pak aku Denny diem teman aja baik. disenggol. Iya, Pak Denny ya. Kena juga aku. Udah diem kena juga. Jadi Matius 24 berbicara mengenai nabi palsu. Kuncinya itu ada di nomor 15-nya, nomor 27-nya, include Daniel 12, 11, Daniel 11:31, Daniel 9:27, Daniel 7:25. Closingnya ada di Imamat 1 nomor 2 serta Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Masya Allah, luar biasa Gurunda. Berarti semacam nubuah ya, nubuatan yang disampaikan oleh Yesus. Nih, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, kenapanya orang ini disebut pembinasa keji? Lihat di Kisah Para Rasul 8 nomor 3, 1 Korintus 15 nomor 9, Galatia 1 nomor 13. Siapa yang menganiaya murid-murid Yesus? Paulus. Nah ini, pembinasa keji. Kejadian 49 nomor 27. Teman-teman, Kejadian 49 itu adalah cerita nubuah di mana Yakub memanggil ke-12 anaknya, lalu menceritakan tipikal keturunannya, anak-anaknya kelak. Yehuda, kamu akan berlaku seperti serigala. Kemudian Nat, kemudian Yusuf, kemudian Benyamin, keturunanmu kelak akan menjadi seperti serigala, merampas, lalu membagi-bagikan. Siapa yang merampas ajaran Yahudi, lalu membagikan kepada non-Yahudi? Paulus. Kristen. Di mana Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin? Di Kisah Para Rasul ya, Gurunda. Kisah Para Rasul ada, yang tepatnya Filipi 3 nomor 5. Filipi 3. Di situ beliau mengaku, aku dari keturunan Benyamin beraliran Farisi. Kisah Para Rasul Gurunda. Nah, gila. Habis itu dia mengaku rasul, betul? Betul. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Tumben gak ada botaknya Bunda Rahma.
Orang Ibrani asli tempat hukum. Jadi dia nih Benyamin yang Nah, sekarang oleh tolak ukur daripada ajaran kekejian itu di mana kita bisa takar dengan kehadiran saudara-saudara kita Kristen. Matius 7:15 sampai nomor 23. 1 Yohanes 2 18 19. 1 Yohanes 2 nomor 26. 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 6. Kuncinya itu di situ. Barang siapa yang mengaku berada di dalam Yesus, maka dia wajib hukumnya hidup sama seperti Yesus hidup. Coba kita lihat teman-teman Kristen, apakah hidup mereka sama seperti pola hidupnya Yesus? Sama atau tidak? Tidak. Tengok orang Islam. Pola hidupnya umat Islam dengan Yesus ada miripnya enggak? Mirip Gurunda. Mirip. Jadi yang dimaksud di sana Daniel 12 nomor 11, sejak dihentikan korban sehari-hari. Hentikan korban, artinya tak ada lagi korban binatang. Yang tadinya menggunakan tai sapi berubah menjadi manusia. Dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan. Kalau larinya ke dewa, itu sembahan-sembahan siapa dewa-dewa itu? Bangsa mana aja? Romawi, Yunani, Mesir kuno. Pusat agama kekristenan ini di mana? Roma, Vatikan. Romawi. Dari semua sekte yang ada di Kristen, sekte mana yang paling tua? Katolik di Roma. Roma. Ih, pinter ya Bunda Rahma ya. Baru tahu. Bunda Rahma pinter ya. Yang kemudian mengajarkan 3 pribadi Tuhan, Theos. Ini kan cerdas cermat. Ayolah Bapak. Mengasah otak, mengasah materi kita yang beberapa puluh. Siapa lagi? Siapa lagi? Pak Denny. Bukan kan? Masih ada 4 lagi. Wih, banyak kali. Eusebius. Apa lagi? Siapa Origen. Origen. Lucian. Betul. Yang terakhir Hesisius. Konsep apa yang mereka tanamkan? Dewa punya anak, Dewa nusul berubah. jadi manusia. Berubah. Nusul ke bumi jadi manusia. Itu konsep dari mana tuh? Dari Roma pagan, agama pagan. Paganisme. Berarti Pak Denny agamanya pagan nih. Wish. Daniel 11:31. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat suci. Menghapuskan korban hari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Ini kira-kira yang pernah menyerang kemudian Yerusalem, di mana mereka ini adalah orang yang tidak kudus, orang tidak bersunat, itu siapa pelakunya? Roma, India? Romawi. Oh, Roma, baru tahu saya. Tentara Romawi. Setelah itu mereka menegakkan kekejian yang membinasakan. Benar nggak menurut pola Kristen, pola Yesus? Enggak lah. Benar nggak menurut Yesus ketika kemudian hukum-hukum Tuhan itu dibantai, muncul hukum dunia, hukum manusia, menyembah Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Menurut Yesus itu kekejian yang membinasakan, atau itu adalah sebuah kebenaran yang menyelamatkan? Kekejian. Nyahlah. Jadi mau kemana saudara-saudara kita ini? Kira-kira mau kemana? Mau ke neraka. Mau kemana? Mau kemana? Ya bersyukurlah ya, ketemu dengan umat Islam yang masih bisa menggunakan akal sehatnya, akan beralih kepada Islam. Terakhir, Daniel 7 nomor 25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi.
Teman-teman, ada nggak kemudian di dalam Al-Quran mengajarkan kemudian untuk menentang hukum Taurat? Nggak ada Gurunda. Menyalah-nyalahkan Taurat? Nggak ada. Pernah nggak mendengarkan sebuah fitnahan yang sangat besar yang mengatakan bahwa Taurat itu adalah kotoran? Pernah nggak? Oh iya, nggak pernah. Nggak pernah. Tidak. Filipi 3 nomor 8, di situ ada kata skubalon. Skubalon dalam bahasa Yunani arti yang sebenarnya adalah tai. Taurat dikatakan sebagai kotoran, sampah, tai. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi. Sedangkan Yang Maha Tinggi mengatakan hukum Taurat itu adalah hukum yang dicintai oleh Tuhan. Di dalam Ulangan 30:11, hukum Taurat itu mudah bagi orang-orang yang ingin menjalankan hukum tersebut. Ulangan 6, Ulangan 4, jangan kau mengurangi perkataanku, jangan kau menambahi perkataanku, agar engkau memperoleh hidup. Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Orang yang tidak menjalankan hukum Taurat terkutuk. Muncul kemudian pembinasa keji menentang itu. Apa katanya? Aku mengajarkan kepadamu, Taurat itu hanyalah tae, Sampah. bukan sampah. Bahasa Yunani itu adalah skobalon. Skobalon itu adalah sesuatu yang keluar dari anus. Hukum Tuhan ini. Makanya dikatakan dia itu adalah orang yang mengajarkan kekejian. Betul. Dan yang 7:25, dia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, Qul huwallahu ahad. Nah, apa yang diajarkan kemudian? Tuhan itu tiga. Oleh kekejian ini, dengan matinya Yesus, dia telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Siapa yang melakukan ini? Paulus. Siapa yang ya. Dia akan berusaha untuk mengubah hukum. Siapa nih? Paulus botak. Nah, nggak usah botaknya, nggak usah. Paulus. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Jadi sahabat, saudara-saudara Kristen, jangan sombong, jangan ego di dalam beriman. Dudukkan perkara yang hak itu hak, yang batil batil. Karena kalau kita cari di agama lain ini tak ada. Orang Yahudi tidak pernah merubah-rubah hukumnya dalam perspektif secara global. Al-Quran datang, libatal bisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kenapa? Karena Paulus ini orang Yahudi katanya, orang Farisi katanya. Maka Al-Quran mengatakan, ya ahli kitab, libatal bisunal haqqa bil batil. Al-Quran juga mengatakan dia adalah orang yang batil, orang yang keji, mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi. Menentang berarti hukum-hukum Tuhan yang ditentang. Ibrani 6 nomor 1, marilah kita menuju kepada hal baru dengan meninggalkan hukum-hukum lama. Dan dia mengatakan dalam kitab Roma, jangan pernah berharap dikatakan jangan pernah berharap keselamatan jika hidup di bawah hukum Taurat. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang hidup di bawah hukum Taurat.
Luar biasa kekejiannya. Tidak ada yang diselamatkan oleh karena menjalankan hukum Taurat. Bayangkan. Bahkan dia berani mengatakan, Yesus, Mesias, orang pilihan Tuhan tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan dirimu. Ini ada apa ini? Masih ingat tidak ketika saya menjelaskan di Kisah Para Rasul 21, bagaimana kemudian Paulus itu bertaubat dari mengajarkan kekristenan? Ya, yang pernah nyimak ya, Gurunda. Itu tandanya bahwa yang dinubuatkan dalam Daniel 7 ini, Daniel 9, Daniel 11 dan Daniel 12 ini tak lain dan tak bukan adalah Paulus dan turunannya sampai hari ini. Carikan saya kandidat. Siapa ini? Daniel 12:11, Daniel 11:31, Daniel 9:27, Daniel 7:25. Daniel 7:25. Carikan kita kandidatnya. Ada? Selain Katolik? Enggak ada. Enggak ada. Ya mungkin mesinnya Bang Denny sudah panas, silakan. Masih dingin. Belum ada yang mau saya sangka, jadi saya tutup mulut. Tapi biarin aja dulu bernarasi. Masih dingin kan? Masih dingin. Lebih tepatnya bukan belum ada yang disanggah sebetulnya, Bang Denny, tapi nggak tahu gitu loh. Ada yang benar itu. Tadi mohon maaf. Tadi Gurunda, Bang Denny, Ya. tadi Gurunda berkata Paulus dengan keturunannya. Apa Pak Denny ini termasuk bagiannya di situ, Gurunda? Aku kalau menyanggah itu kalau ada sesuatu yang fatal itu baru aku menyanggah. Kalau nggak ada yang fatal sih, kalau cuman salah mengerti itu bagi saya itu biasa. Tapi kalau udah fatal itu baru saya buka mulut. Silakan dilanjut. Oh, salah mengerti. Kalau salah mengerti diluruskan dong, dikoreksi dong, Pak Denny. Tuhan aja yang menilai. Aku cuma memperhatikan aja. Kalau fatal aku baru buka mulut. Oh, fatal itu, Pak. Paulus mengajarkan Kristen dan sampai sekarang Bapak Anut itu fatal, itu bukan pengajaran Yesus ternyata, Pak. Gimana tuh? Antikristus itu ajaran. Antikristus itu. Gimana, Pak? Enggak fatal rupanya. Ternyata yang Bapak ikuti bukan Yesus tapi Paulus. Emang benar nggak jadi masalah. Hah? Apa salahnya? Oh, berarti bukan Yesus. Yesus kok. Hah? Paulus itu yang ngutus Yesus. Lah itu tadi yang dibahas Guru Unda cuma. Paulus itu yang ngutus Yesus. Mau kamu ngomong apa nggak jadi masalah. Yang penting Paulus Yang ngutus Yesus. yang dibahas Guru Unda cuma tadi berarti nggak paham, Pak Denny. Wah, aku paham sekali. Apa? Cuma aku nggak perlu ngomentari. Aku Enggak apa yang dibahas tadi apa, Pak? macam-macam segala macam. Ya salah satunya. Aku nggak perlu bahas, aku nggak mau bahas kok. Ya bukan macam-macam fatal tapi soalnya. nggak tahu gitu loh. Nggak fatal, nggak fatal. Wah, kacau. Kamu gak usah Lanjut, bilang aku nggak tahu, nggak usah menyerang pribadi. Loh, memang nggak tahu, Bapak. Mesinnya mulai panas. Kamu udah menyerang pribadi. Mesinnya kamu udah nggak mulai sehat. panas. Otakmu tuh nggak sehat. Loh, gini loh, Pak Denny. Otak saya menyerang pribadimu soalnya gitu loh. Aku juga nggak nyerang pribadi Pak Denny, tenang aja. Pak Denny kan memang nggak tahu. Nggak tahu. Sebab kalau kamu kayak sok-sok tahu aja, kamu nggak Loh, tahu. saya memang tahu, Pak, bukan sok tahu. Udah kepanasan Gurunda. Belum mulai juga. Baru juga dipancing sebentar. Sekali lagi. Kebakar Gurunda. Kebakar sampai turun mesin ini. Allahu Akbar. Pak Denny itu kan jarang mau emosi kan? Kalau berdiskusi akhirnya panas juga. Matius 24 nomor 15 itu kuncinya di situ. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, kira-kira saudara-saudara, adik-adik saya yang ada di sini, boleh tidak kemudian orang Kristen ini mengakui
Masjid itu tempat suci. Mekah itu tempat suci. Baitullah itu tempat suci. Ka'bah itu tempat suci. Boleh nggak mereka mengaku itu? Bisa tidak mereka? Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan gereja saja mereka hinakan, Bang Juma. Sabar Gereja dulu, mereka hinakan. Jangan ke sana, jangan ke sana. Baik, baik. Ini kata Yesus, pembinasa keji ini berdiri di tempat suci. Pada saat Yesus mengutarakan ini, tempat suci yang dimaksud ini di mana? Mekah? Yerusalem. Yerusalem. Berdiri di tempat suci. Kalau orang-orang Yahudi kemudian berbicara mengenai tempat suci, berarti sinagoge kan? Iya, iya. Dan orang-orang yang ada di dalamnya itu selayaknya menjadi imam atau rabi kan? Ya. Betul. Ahli Taurat kan? Ya. Siapa kemudian yang datang ke sana yang mengaku sebagai ahli Taurat? Paulus. Nah, ada nggak indikasinya ini nanti kalau kita bertemu dengan onten? Wah, itu Nabi Muhammad. Mana ada Nabi Muhammad ke sana? Nabi Muhammad ke tempat. Hebat. Mekah, Madinah. Mekah, Madinah. Hebat. Tidak ada sama sekali ke sana. Jaraknya berapa ratus tahun? Rasulullah ada. Kata Yesus, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, artinya ada oknum datang, pembinasa keji yang mengaku sebagai orang suci. Betul? Betul. Benar sekali. Lulus itulah Bos Gurunda. Jadi kita mau mutar-mutar kemanapun tidak bisa keluar ini. Bola apinya ke mereka ini. Inilah, ini yang disebut kaitannya dengan Lucifer. Berhasil tidak Lucifer di sini, teman-teman? Sukses. Sukses. Hasil. Inilah bintang timur yang mereka agung-agungkan. Sehingga muncul penyembahan, ending daripada itu muncul penyembahan kepada bintang Timur, iblis. timur. Lucifer. Jadi Lucifernya berhasil. Luar Oke. biasa kajiannya Gurunda Zuma. Masya Allah. Teman-teman di bawah juga merasa kerontokan ilmu nih Gurunda. Bisa ya Gurunda? Masya Allah. Pintar segitu pintarnya gitu loh. Kok bisa Bukan, hafal gitu Bukan. Gurunda ya? Bukan begitu pintar. Saya membaca Al-Quran, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Itu poinnya, saya berasal dari situ. Dan adalah orang kafir itu adalah penolong-penolong setan untuk durhaka kepada Tuhannya. Itu poinnya. Saya cari tahu. Ini Al-Quran tidak mungkin salah. Apa sih sebabnya sampai dia mengatakan bahwa orang-orang kafir ini adalah menolong setan di dalam mendurhakai Tuhan? Kan setan ini sudah durhaka kepada Tuhan kan? Betul. Setan ini bekerja untuk mengajak orang-orang untuk ikut-ikut durhaka bersama dia kepada Tuhan. Maka dia akan mencari pengikut, di mana pengikutnya juga durhaka kepada Tuhan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Berarti identitas ini masih berlaku hari ini, karena Tuhan mengatakan mereka tidak akan pernah henti-hentinya menyesatkan. Berarti masih ada di sekeliling kita. Nah, ini ada saudaranya, orang kafir katanya. Cari siapa yang kemudian punya agama misi. Hanya Islam dan Kristen. Apa kitabnya? Cari. Oh, ternyata benar Al-Quran ini. Jadi siapa bilang orang membahas tentang Bible itu tidak beranjak dari Al-Quran? Beranjak dari Quran. Jadi kalau ada bertanya, kenapa kau membahas Bibelku? Kenapa kau membahas agamaku? Sebenarnya kita sedang membahas Quran. Kita sedang membongkar habis isi Quran. Bukan tidak membahas Quran. Justru dengan membahas Bible, itu kita sedang membongkar isi perut Al-Quranul Karim.
Sama contohnya gini ya Gurunda, di dalam Al-Quran tuh disampaikan, difirmankan Allah, wa maqataluhu wa masalabuhu wa la lahum. Mereka tidak membunuh, tidak menyalib. Akhirnya kita lari ke Bible menengok ya. Gimana bongkar isi perut ayat ini? Betul, Masya Ayo. Allah. Mereka berselisih. Bagaimana caranya? Kita nggak hidup sama itu. Nah, Maka muncul yang dikatakan oleh Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah membalas tipu daya mereka. Ternyata tipu daya yang mereka bangun terbongkar sendiri dengan tipu daya yang ada. Contoh, Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ayo, salah enggak Quran? Tidak salah. Membongkar Bible adalah mengurai isi Quran. Siapa suruh datang ke Indonesia? Sudah gitu masuk ke dalam ranah Islam. Terjemahan Anda terjemahkan ke Islam, masuk perangkap kalian. Apa kata Al-Quran tentang kitab mereka? Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78. Kata Al-Quran apa? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunun. Ini akibat makar yang mereka buat. Makarnya ini, mereka kemudian tidak mengetahui aspek kebenaran, kecuali hanya angan-angan dan hanya menduga-duga. Penyaliban mereka hanya duga-duga. Semuanya mereka hanya berangan-angan. Keselamatannya hanya angan-angan, hurafat, halusinasi. Makanya muncul istilah tuyul, tukang tahayul, ya, kucluk, kurang cukup. Itu jelas itu muncul semua. Maka Allah mengatakan apa ketika kita ingin membahas Bible? Wailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Isi perut ayat ini apa? Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab, menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Apa isi kandungan ini? Seseorang kemudian menulis buku dan mengatakan itu adalah firman Tuhan. Siapa buku itu? Masuk ke Indonesia, mencoba untuk menggunakan pakaian Islam. Di sampulnya tertulis Alkitab. Isinya bertaburan istilah-istilah prinsip dalam Islam. Bertemu dengan apologet Islam, dikulitin habis. Ketemu dengan Dinda Ardiansa, manuskrip dibuka, nangis. Bertemu dengan Akhi Sugi yang paham tentang data-data Bible, nangis. Ada, mau bergerak bagaimana? Long sudah dikelilingi Al-Quran. Al-Quran sudah datang. Dulu sebelum ada Al-Quran mungkin. Dulu sebelum ada orang yang memperhatikan dunia apologet Islam mungkin. Mungkin mereka berleha-leha, mereka melenggang untuk mengajarkan buku keramat mereka. Tapi setelah ada muncul orang-orang yang peduli terhadap kaidah Islam, peduli terhadap hubungannya Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, rontok gigi mereka satu persatu. Mau kemana bergerak? Berbicara mengenai konsep Tuhan, Islam menguasai. Berbicara mengenai konsep keselamatan, Islam menguasai. Mau kemana perginya? Berbicara mengenai kasih, Islam lebih hebat. Berbicara mengenai kitab suci, hebat Islam itu. Apa mau kemana perginya? Hah? Mau kemana? Ya paling-paling muncul. Semua itu bahaya. Ada nggak di antara kalian yang bisa? Dor. Ada nggak di antara kalian bisa menghentikan langkah beliau? Bahaya ini. Jemaat berkurang ini. Bisa-bisa habis perpuluhan. Orang ini harus menjadi titik konsentrasi kita. Kita punya pasukan ninja kan enggak?
100 juta, 200 juta, 300 juta untuk kepalanya. Bisa jadi seperti itu. Wong Tuhan aja mereka cita-citakan mereka bunuh kok. Apalagi hanya seorang Bang Zuma. Tuhan coy. Tuhan. Tuhannya mereka bunuh. Demi untuk keselamatan mereka. Jadi kalau hanya sekedar Bang Zuma, ya Tuhan aja mereka bunuh demi keselamatan mereka. Apalagi kalau demi perut mereka, apa yang tidak mereka lakukan? Nah, bisa jadi lah. Oh, bisa jadi on tempat saya sudah sering diintip kok. Orang misterius pakaian ninja. Begitu kita lihat langsung lari ngebut, motornya nggak pernah kemudian nyalakan lampu. Ngintip kita di waktu saya masuk di Toraja juga. Rumah saya dibakar bagian belakangnya. Apalagi mobil saya pernah dipepet juga di tol. Udah. Nah, jadi ini saya sampaikan hati-hati aja kepada adik-adik semua yang ada di sini. Jangan ceroboh. Pasukan ninja. Wah, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin host menyapa semuanya guru-guruku yang ada di sini. Bang Juma, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, akhi. Alhamdulillah. Bunda Rahma semuanya ya. Ya, Bang. Ada Bang Dewa juga. Silakan Ya. lanjut, Bang. Oke. Mungkin Bang Juma lupa kali. Ingat. Bang Juma boleh oh ingat ya. Boleh Iya. bertanya nggak Bang Juma sedikit aja Bang Juma? Iya, silakan. Jadi begini Bang Juma, pertanyaan saya itu, saya kan pernah dengar bahwa Bible itu kan ditulis oleh pengarang-pengarang penulis Bible itu, mereka menyusun kitab-kitab itu kan berdasarkan dari hasil penelitian dan pengamatan. Nah, pertanyaan saya, apakah benar seperti itu? Kalau memang benar, di mana ya Bang Juma kita bisa melihat bahwa memang itu hasil dari penelitian dan pengamatan? Terima kasih Bang Juma. Ya, baik. Karena ini berbicara mengenai Bible, maka yang menjawabnya itu Bible. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman telah aku berikan kepada mereka. Mereka siapa? Pengikut Yesus. Murid Yesus. Yang menulis 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun setelah dia terangkat ke langit? Bukan. 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 Lalu mereka mana? Mana mereka yang menerima segala firman itu? Mana? Mereka Sudah mana? mati. Sudah mati semua. Siapa yang bunuh? Murid-muridnya sudah mati kan, Gurunda yang 12 itu. Mati karena apa? Dibunuh sama si Paulus. Paulus pengikutnya. Sederhana kok itu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. 70 tahun kemudian ada yang menulis di Pulau Patmos. Sebegitu tebal kitab itu. Ini setelah Yesus sampaikan di tahun 30 sampai 33. Setebal itukah dihafal? Masih diingat sampai 60-70 tahun berikutnya. Apa betul? Tradisi mereka itu hafalan. Ada yang bisa membuktikan. Segala firman yang engkau beri telah aku sampaikan kepada mereka. 3 tahun coy. Apa mungkin 3 tahun itu Lukas menerima dari Yesus? 3 tahun itu Matius menerima dari Yesus. Dalam hal ini penulisnya. 3 tahun itu kemudian penulis Markus menerima dari Yesus. 3 tahun itu kemudian penulis
Lukas menerima dari Yesus. 3 tahun itu kemudian penulis Petrus menerima dari Yesus. 3 tahun itu kemudian dihabiskan waktunya untuk menulis kisah para rasul oleh penulisnya. Kemudian 3 tahun itu dihafalkan oleh penulis kitab Wahyu. Apa mungkin? Bisa enggak selama 3 tahun menuliskan begitu banyak kitab? Belum yang dianggap apokripa. 3 tahun, yakin? Enggak kan? Enggak mungkin. Betul Gunda. Enggak mungkin. Berarti di luar daripada pengajaran Yesus muncul penulis-penulis yang tadi yang saudara katakan. Termasuk yang di Pulau Patmos. Termasuk kitab-kitab Yesus, Paulus. Paulus menulisnya itu di atas tahun 50. Jaraknya berapa tahun itu dari usia Yesus? Kalau 52. 19 tahun. Kurang lebih 20. Kurang lebih 20 tahun. Sementara Yesus mengatakan apa? Adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Ternyata roh kebenaran itu bukan datang kepadamu, tapi datang kepada orang yang di luar garis aule. Aule itu halaman tempat Yesus ngajar, atau kota di mana, rumah di mana dia mengajar muridnya. Ternyata yang menerima firman justru yang di luar. Lukas. Lukas orang mana? Orang Yunani. Paulus. Orang mana? Orang Roma. Paulus orang Farisi ya? Orang Roma. Ngakunya orang Farisi, ngakunya. Orang Roma. Siap. Dia ngakui kok kelahiranku sebagai orang Roma. Kisah para Rasul berapa itu? 28, 228. Ayo. Ya betul, dia mengaku warga negara Roma, kelahiran Roma. Di kisah berapa itu? 22 berapa ya Gurunda? 2228 ya? Dia mengaku tentang kelahirannya, bahwa dia itu adalah orang Roma. 22 nomor 8. 22 nomor 28. 28. Maaf, saya lupa ingat. Oke. 28, 22, 27, 28, 22, 27. Masya Allah. Dia ngaku lahir sebagai orang Roma. Mau kayak mana? Nah, jadi yang menulis ini, Lukas, Markus, Matius ini, materinya dari mana? Dan ketika murid-muridnya kemudian terima semua firman, ternyata mereka percaya bahwa Yesus hanya utusan Tuhan. Berarti yang mereka tulis, yang sampai kepada gereja ini, yang mengatakan dia Tuhan, itu informasi dari mana? Beda dengan murid Yesus dan beda dengan ajaran Yesus. Inilah yang kemudian yang dikatakan di dalam Matius 24 nomor 15, bahwa pembunuh keji itu ya duduk di tempat yang suci kemudian untuk melakukan pembelokan kebenaran yang datang kepada Bani Israel sebagaimana yang dinubuatkan dalam kitab Daniel. Saya kira begitu. Terima kasih Bang Juma, saya dapat poinnya. Iya, Tapi sama-sama. ini terakhir pertanyaan dari saya Bang Juma. Bagaimana klaim mereka itu kan katanya mereka dibimbing oleh Roh Kudus kan gitu. Ya tentu di sini kan perlu kita kritisi gitu Bang Juma. Apakah memang benar mereka itu berdasarkan bimbingan dari Roh Kudus di dalam menuliskan kitab-kitabnya itu? Terima kasih. Ya. Coba kita lihat bagaimana ciri-ciri Roh Kudus menurut Yesus. Nah, Yesus kan berbicara, harus dipercaya menurut mereka. Jadi kita kiblatnya juga ke situ, betul? Benar ya? Betul. Benar dong. Dikatakan apa? Di Yohanes 16:13-nya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Gimana ceritanya nih? Gimana ceritanya nih?
Kalau hanya dalam waktu 3 tahun roh kebenaran itu datang kepada mereka, sedangkan roh kebenaran ini makhluk. Kenapa kita katakan makhluk? Karena roh kebenaran tidak berbicara dari dirinya sendiri. Apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, itu yang dia sampaikan. Poinnya adalah ketika kemudian ada permasalahan, permasalahan ini harus disampaikan kepada Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa memberikan keputusan, melainkan dia harus meminta firman untuk memutuskan perkara itu. Sesuai dengan Yohanes 16 nomor 13. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, kecuali apa yang didengarkan, itulah yang dia sampaikan. Bagaimana ini? Kalau di dalam penyampaian Al-Quran, Roh Kudus, Jibril menerima dari Allah, menyampaikan kepada Rasulullah. Begitu ada masalah yang terjadi, turun ayat. Betul? Ada masalah, Rasulullah kemudian diberi solusi dengan turun ayat. Betul? Betul. Bagaimana yang disifati dengan tulisan-tulisan orang ini? Sama enggak? Mereka menulis berdasarkan kesaksian orang-orang, betul? Betul bang. Karena yang saya berarti dapat Roh itu Kudusnya malah bekerja di mana? Orang-orang yang saksi. Mereka hanya penulis, pewarta. Berarti ketika Lukas melakukan penyelidikan, Roh Kudus berbicara kemudian kepada oknum-oknum yang ditemui untuk mengambil data-data. Betul? Karena tulisan mereka adalah hasil penelitian. Coba Yohanes 21 nomor 24-25. Penulis kitab Yohanes menerima kesaksian-kesaksian dari orang-orang. Nah sekarang kalau saya menulis berdasarkan kesaksian orang-orang yang saya temui, yang datang Roh Kudus itu ke saya atau ke orang-orang yang memberikan kesaksian? Menurut saudara? Menurut saudara-saudara yang ada di sini, saya melakukan penelitian. Hasil penelitian saya itu saya terima dari orang-orang. Yang saya tuliskan ini adalah kitab suci. Yang saya tuliskan ini hasil penyelidikan dari kesaksian-kesaksian. Pertanyaan saya, yang memberi kesaksiankah yang penuh dengan Roh Kudus atau saya yang menulis yang penuh dengan Roh Kudus? Yang memberi kesaksian. memberi kesaksian. Berarti saya tidak ada. Betul. Kalau saya menambahi dan saya mengurangi boleh kan? Boleh bang. Boleh. Boleh diaur aja pokoknya bang. Nah, lalu siapa yang bisa menjamin bahwa yang memberikan kesaksian ini benar penuh dengan Roh Kudus, dan siapa yang bisa membuktikan bahwa mereka ini adalah orang sidik, orang terpercaya, orang jujur, orang amanah? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Berapa nomor sepatunya? Apa makanannya? Siapa nama istrinya? Nah, mampus. Betul Gurunda. Berarti ini salah satu alasan kenapa banyak sekali terjadi kontradiksi di sana ya bang ya? Nah itu tadi. Karena roh kebenaran tidak datang kepada mereka. Oh iya siap. Kan roh kebenarannya jelas. Tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan, yang disampaikan kepadanya, itulah yang dikatakan. Pola itu hanya berlaku kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan yang lain. Coba lihat Rasulullah mendengarkan, menyampaikan. Apa yang didengarkan, itu yang disampaikan. Pernah nggak Rasulullah itu mengada-ngada? Nggak pernah. Semua yang dituliskan itu tak ada ucapan beliau, kecuali hadits. Kenapa ada hadits? Karena beliau yang diberi amanah untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. An-Nahl ayat 44. Beliau yang diberi wewenang, legalitas untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Itulah hadits. Tapi wahyu dari Allah, dia tidak nambahin, dia tidak kurangin.
Itulah yang dikatakan roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam semua kebenaran. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Itu disifati oleh pewahyuan Al-Quran. Pernah nggak mendengarkan ada pengakuan, apa yang aku tuliskan, aku berbicara bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan Paulus itu. Nah, Paulus Gurunda. 1 Korintus berapa? 11-17 kalau nggak salah. Ya, Lupa 17-11 mungkin. Oh ya, 17-11 mungkin. Nah, gimana dong? Bunda Rahma biasa ini cekatan sekali. Ya, lagi buat teh dulu tadi. Iya, si Paulus tuh, aku berkata, apa yang aku katakan, aku berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berpendapat bahwa boleh bermegah. 11 ya? Iya. 11 iya. 2 Korintus ya? Bukan. Ini kalau kita ambil jatahnya Ahisugi ini bahaya ini. 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, Firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Sebelum saya pamit, teman-teman sekalian, saya ingin memberikan satu hadiah buat kita. Sebenarnya untuk saya ini, untuk saya, karena saya awam, belum terlalu mahir. Tetapi supaya sebagai pengingat pembendaharaan keilmuan kita tentang materi kristolog, untuk membantah tuduhan kata kami di dalam Al-Quran. Ada nggak cara yang sangat sederhana untuk mematahkan argumentasi mereka? Ada nggak? Dindar Diansa? Aduh, Dindar Diansa, boleh kita bicara pelan-pelan? Ngelek saya Gurunda. Oke. Tunggu. Coba yang lain dengarkan. Saya bertanya kepada Dindar Diansa. Halo. Ya. Ngelek. Enggak, Dek. Bisa. Kedengaran ya suara saya Gurunda? Kedengaran. Oh iya. Siap Oke. Gurunda. Gimana Gurunda? Saya mau tanya. Nabi Musa itu ada berapa? Ada satu. Satu apa? Satu pribadi atau tidak pribadi? Satu pribadi Gurunda. Satu pribadi. Dengarkan teman-teman. Kalau berbicara dalam bahasa Ibrani, kata Elohim itu satu atau jamak? Elohim. Yimnya itu jamak. Yimnya. Jamak ya? Jama. Jamak. Nah ini ada guru kita juga nyebut jamak. Jadi kalau dikatakan kata Elohim kepada Nabi Musa, apakah itu menandakan bahwa Nabi Musa ada 3? Tidak. Bisa buka Keluaran 7 nomor 1, Dek? Bisa Gurunda sebentar. Keluaran berapa Gurunda? 7 nomor 1. Ini Baik, oleh-oleh hadiah buat kita semua, termasuk Siap, untuk Gurunda. saya. Bismillah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Nah, itu. lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun. Allah di sini kata apa dalam bahasa aslinya? Elohim. Subhanallah. Jadi Nabi Musa Elohim ini jamak, berarti Nabi Musa ada berapa? 3. Jadi menurut struktur bahasa Ibrani, jamak kadang bisa tunggal. Tunggal. Apa buktinya? Silakan. Keluaran 7 nomor 1. Ini Berarti Bisa kata dikata Elohim, Elohim. berarti kata kami sudah selesai. kalau kita mengcounter. Ya. Udah ya. Ya Guranda ya. Jadi memang berat kalau orang belajar tentang kitab suci tapi menggunakan terjemahan.
Karena kitab suci itu diwahyukan menggunakan bahasa kaum. Taurat dengan bahasa kaum Yahudi, Al-Quran dengan bahasa kaum Arab. Ketika ada kata nahnu ansarullah, kami yang mewahyukan, Pengagungan. Kami juga yang menjaga. Nahnu nazzalna dzikr litubayyana linnas. Ketika kemudian dikatakan mengutus Nabi Muhammad, kami mengutus, maka tidak mungkin kami di situ diartikan banyak. Begitu juga dengan Nabi Musa. Engkau kuangkat menjadi Nabi Musa. Engkau kuangkat menjadi banyak Musa. Itu nggak mungkin. Dinda Ardiansa, nangkap nggak di sini? Nangkap Gurunda, monitor, nangkap Gurunda. Wah, sinyal saya agak lemot Gurunda, mohon maaf. Iya, berarti ternyata dalam kitab yang mereka gunakan pun jamak itu kadang tunggal. Betul? Betul. Dah. Luar biasa Gurunda, Masya Allah ilmunya. Jadi nanti Semoga kalau barokah. ditanya alergi bang, mereka alergi dengan teks originalnya. Mereka nggak suka yang asli-asli. Mereka suka yang namanya terjemahan. Tanya Bahkan aja nanti. memahami terjemahan saja mereka benturkan dengan imannya. Dibentur-benturkan sama mereka. Sampai akhirnya doktrin yang memenangkan itu semua. Iya. Disudutkan aja mereka. Apa arti Elohim? Jamak atau tunggal? Elohim, jamak atau tunggal? Jamak. Apa tunggalnya? Eloah. Eloah berarti satu, jamak lebih dari satu. Betul? Betul. Nabi Musa ada berapa? Satu. Kenapa di dalam Keluaran 7 nomor 1 disebut jamak Nabi Musa itu dengan kata Elohim? Jawab. Dah berdarah otaknya, bocor, bengkak langsung baterainya. Gini Kira Gurunda. begitu. Ya, gimana? Jawabannya ya gini. Gini loh Zuma, kamu tuh nggak ngerti kitab saya. Kamu tuh belajar lagi ya, gitu itu ya. Ya, jadi mulai sekarang kalau dia mengatakan Tuhan kita itu banyak, pahamkan kepada mereka bahwa Nabi Musa juga banyak. Oke? Oke. Siap. Oke Gurunda, siap Gurunda. Sekira begitu, sahabat-sahabat dan adik sekalian. Oh ya, izin sebelum Gurunda turun, mohon maaf gimana, Gurunda. Nanti malam Gurunda bisa jam berapa di Komal Api gitu Gurunda? Bukannya kita udah japrian tadi? Mintanya Senin. Senin Saya ya, di Gurunda, ya? gunung, Dekku. Di gunung. Oh takut, iya, siap Gurunda. takut jaringan itu error loh. Siap Gurunda. Dirimu Senin. belum baca. Iya Gurunda, siap. Mohon maaf Gurunda. Ya Gurunda, satu kali lagi Gurunda tentang Gimana? Akhi. barangkali ini ada referensi lain tentang Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ini yang dimaksud kita ini siapa ini? Ya, Ini maaf, kan bukan maaf, Tuhan akhi. ini. Maaf, Iya. akhi. Di situ nggak ada kata kita. Kata yang digunakan di situ adalah kami. Ah iya, kami ini siapa di sini? Bukan kita. Iya. Beda. Kalau kita misalnya nih, saya guru, masuk ke dalam kelas, anak-anakku besok kita ke Jakarta. Berarti murid ikut. Betul? Iya, betul. Nah, betul kalau Guru. kata kami, saya masuk kelas, anak-anakku besok kami ke Jakarta. Murid-murid ikut gak? Bisa ikut, bisa tidak. Oh enggak dong. Gimana ceritanya? Dewa kan pengen bisa ikut. Dewa kan pengen ikut bang. Enggak, ini serius, Baik. Enggak. Karena Gurunda. kepada orang serumah. Assalamualaikum. Mohon didengarkan anak besok. Nah, anak-anak ikut nggak? Iya, nggak ikut kalau kami. Enggak ikut kalau kata kami. Nggak ikut. Kecuali menggunakan kata kita. Yang kita hadapi ini adalah umat terjemah, jadi kita harus hati-hati. Nah, bagaimana Ibraninya? Besel menu. Nu itu apa? Sama seperti kita. Maksudku sama seperti Al-Quran. Yaitu kami. Nah, no. Bukan kita. Gini Jangan aja bang, coba. bang.
antara kita sama kami dalam bahasa Ibraninya apa itu bang? Kita apa, kami apa bang? Kita nggak Pakai. nggak dipakai, kami. Oh, iya, iya, iya. Baik, baik. Soalnya Dewa selama ini belum ketemu bang itu bang. Kita sama kami itu. Coba dibuka aja Ibraninya daripada Kejadian 1 nomor 26. Ini Dinda, ini siapa? Turun ya. Coba dibuka Ibraninya deh. Aduh Dewa nggak ada. Ini lagi device-nya 1 bang. Nanti Dewa pelajari lagi ya. Nanti Dewa pelajari lah. Ya. Iya. Coba dibuka itu teman-teman. Mungkin ada yang bisa buka Kejadian berapa tadi? Kejadian 1 ya. Kejadian 1 ayat 26, nomor punggung 126. 126. 126. Coba di situ kata apa? Kita atau kami? Na'ase, biarkan kami membuat. Basel menu dalam gambar kami. Bukan gambar kita, bos. Oke? Kit mutinu. Gambar kami, rupa kami. Bukan rupa kita. Kalau kita kalian pada ikut. Betul? Ya, betul. Kalau kami ya suka-suka saya. Saya mau mengatakan kami itu banyak orang atau saya sendiri, yang penting saya mengatakan merujuk kepada diri saya dan kalian tidak ikut. Makanya dikatakan dalam Kejadian 1 nomor 26 itu, wa yomer Elohim na'ase Adam besal menu kitmutenu. Kami, bukan kita. Hati-hati. Hati-hati digiring oleh lain. Kita itu merujuk jamak. Kalau kita di mana-mana itu jamak ya di Indonesia ini. Iya. Lebih dari 1. Iya. Cuma bang, pengertian dari orang Yahudi bang mengenai soal marilah kita itu katanya sih yang pertama sedang mendesain dan Allah memberitahukan melibatkan oknum-oknum yang lain. Ya itu seperti itu malaikat Yahudi dari Yahudi. Di Islam juga begitu. Kami yang telah menciptakan engkau. Kalau kita mau pahami secara menyeluruh, ya orang diciptakan itu ada keterlibatan makhluk. Bapaknya sama bapak mamanya saling gigit-gigitan. Terciptalah anaknya. Kami yang menurunkan Al-Quran, melibatkan malaikat Jibril turun. Betul? Betul. Sama, cuman kalau kita berbicara mengenai tauhid akidah, maka segala sesuatunya itu bersandar kepada Allah. Jadi kata kami itu adalah keagungan kebesaran Allah, melibatkan siapapun di bawah kuasanya, gitu maksudnya. Cuman kita berhadapan dengan penyembah dewa yang selalu identik 3 pribadi itu. Jadi kita harus berhati-hati hadapi mereka ini. Jangan ikut gelombangnya mereka, keinginan mereka gitu. Jadi yang terjemahan yang sebenarnya itu adalah na'ase, biarkan kami membuat Adam, manusia atau pria, basal menu dalam gambar kami, kitmutinu dalam rupa kami. Nah, kalian tidak ikut. Kan gitu maksudnya. Allah itu gitu maksudnya. Allah mengatakan kami, ya makhlukku tidak ikut, aku aja. Begitu Jo. Siap, Gurunda. Baik bang, kalau dewa pribadi sih bang ya, tergantung dari kalimat katanya bang. Andaikan kalimatnya mengatakan kami menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengirimkan langsung, tetapi melalui oknum yang lain yang dilibatkan, itu yaitu malaikat Jibril. Nah, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk penyembahan, itu Allah menegaskan sembahlah aku. Tidak ada dikatakan sembahlah kami. Betul sekali. Benar. Al-Quran surah At-Toha, Al-Anbiya. Ayat 2 berapa itu? 25 ya? Nggak tahu tuh bang. Ayat 25 kayaknya. Iya, betul. Iya, akhi Bang Arif. Siap, Gurunda. Benar ya? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin, yang itu. Illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa ilaihi
annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi ketika benar Guru Dewa mengatakan apa tadi? Kami tidak mengutus seorang rasul pun, kami tidak mengatakan kita, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Betul, tidak dikatakan sembahlah kami. Wah, semantap sekali Bang Dewa ini. Sembahlah aku, fa'budun. Iya. Oke, teman-teman. Saya kira seperti itu. Saya ada kegiatan jam 4, jam 4. Insya Allah sebentar malam kita jumpa lagi ya. Teman-teman sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mengingatkan lagi kepada kita materi-materi yang lalu-lalu yang sudah kita pelajari. Insya Allah, mantap. Ya mungkin di antara kita ada yang sudah sedikit melupakan. Ya. Dan teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman yang ada di TikTok, tetap semangat. Kita tidak usah hiraukan orang-orang yang di luar sana yang mengatasnamakan Islam, yang membahas-bahas pribadi-pribadi kita, itu cuekin aja. Anggaplah saja mereka dalam keadaan proses sedang belajar gitu ya, mencapai kedewasaan. Kami juga dulu, kok kami pula, saya juga dulu ketika masih semangat muda, masih jiwa muda, sembarang saya garambangi, sembarang saya urusin. Begitu mencapai usia dewasa, ternyata lebih bagus mengurus dan menenangkan diri sendiri sambil memberikan yang terbaik kepada umat daripada sibuk mengurus pribadi orang-orang. Saya kira begitu. Terima kasih Pak. Ini Bang Samudra kenapa Bang? Lagi DBD. Oh diare, kok bisa? Bukan, demam berdarah. Demam berdarah. Siapanya? Dia, Bang Samudra. Oh, Abang sakit atau sedih film? Bukan diare. Guru Nda, gimana yang itu dari Kristen Setia itu Guru Nda jam 11 hari Selasa katanya? Siang. Iya. Hari Selasa. Waktunya sampai jam 2 doang katanya gitu. Oke, boleh. Siapa namanya? Kristen Setia. Saya tulis dulu ya. Iya. Apa temanya? Temanya konsep ketuhanan Guru Nda katanya. Waduh. Bunuh diri Mau bunuh diri dia. Kristen itu bukannya sudah sering diskusi dengan saya ya? Enggak tahu juga sih. Yang pernah marah lari kemarin. Jadi di Komal katanya begini aja, H2H sama Guru Nda katanya, terus didampingi sama moderator. Itu aja katanya. Boleh. Terus yang kasih jadwal tadi yang lain siapa ya? Oh, Dinda Ardiansah ya. Bang Ardiansah tadi itu Guru Nda. Nathan. Hari Senin. Oh, Nathan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru Nda, sebenarnya saya menemukan ini Bible terbitan 1974 itu di Kejadian 1 ayat 1 juga tertulis istilah kami. Pada mulanya kami menciptakan langit dan bumi. Bukan kita. Bukan. Dulu pada waktu terjemahan terbitan 1974. Kemudian saya juga menemukan Elohim. Lalu kemudian sesuai dengan perkembangannya akhirnya mengubah kata Allah di situ. Iya. Pada mulanya kami menciptakan langit dan bumi. Ini kami juga menggunakan istilah kami. Kami ya. Iya. Itu saja. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim. Saya ingin bertanya sama Bang Zuma sedikit saja Bang. Iya, gimana? Tadi malam kemarin saya masuk ke Komalnya Pendi Aceh gitu ya. Lalu kami diskusi tentang Taurat gitu. Taurat. Iya. Terus saya katakan bahwasanya Kristen tidak mengamalkan Taurat. Lalu mereka serang balik mengatakan Islam juga tidak mengamalkan Taurat. Mereka si Nabi Rong mengatakan bahwasanya dalam Taurat unta tidak boleh dimakan, gabus tidak boleh dimakan, ikan yang tidak bersisik di laut tidak boleh dimakan.
Islam kok makan gitu. Mohon Apa makan gabus? Apa ini? Kenapa? Ikan gabus udah, air tawar. Oh, saya paling suka itu. Paling suka ya, gabus banyak albuminnya dia. Oh, paling suka. Iya. Enak itu. Tapi kan orang Kristen tadi mengatakan bahwasanya Islam juga tidak mengamalkan Taurat karena makan unta gitu. Syariat. Iya. Bible Sederhana jawabnya itu, Bang. Gimana, Bang? Kasih Al-Quran surah Al-Araf ayat 144 145. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni stafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Nah itu Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanmu. Itu kata Allah. Fahusma ataituka wa kun minasyakirin. Sebab itu berpegang teguhlah wahai Nabi Musa kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ayat selanjutnya mengatakan apa? Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Allah Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman kepada Nabi Musa, berpegang teguhlah kepadanya dan serulah umatmu, suruh umatmu, perintahkan umatmu, instruksikan umatmu, juga berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepada negeri orang-orang yang fasik. Apakah kita umatnya Nabi Musa? Hanya untuk Bani Israel. Dari Bible, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan melakukan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam ke setiap batin dan berbicara dalam hati mereka. Coba. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Siapa? Bani Israel, Bani Yehuda. Ada nggak Bani Ismail? Tak ada. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa hanya berlaku bagi Bani Yakub. Mazmur 147. Hukum-hukumku yang datang kepada Yakub, aturan-aturanku yang datang kepada Israel hanya berlaku kepada mereka, tidak berlaku kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kalau umat Islam kemudian makan belut, makan apa? Makan apa? Makan onta. Lah, itu aturan untuk siapa? Aturan untuk Bani Israel loh. Kita bukan Bani Israel kok. Bahkan Bani Israel diminta untuk kemudian ikut kepada Al-Quran. Berarti yang berlaku sekarang adalah Quran. Hukum-hukumnya sudah berlaku untuk Quran. Coba Bunda Rahma, surah Al-Araf ayat berapa tuh? Yang mengatakan bahwasanya mereka kemudian 157 Gurunda. 157. Hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel dilebur masuk ke dalam Al-Quran. Dilebur masuk ke dalam Al-Quran sehingga tinggal Al-Quran menjadi acuan kehidupan di dalam beragama. Nah, endingnya di mana? Endingnya di mana? Tolong tunjukkan kepada saya di dalam Bible orang-orang yang makan belut, orang-orang yang makan ikan gabus, orang-orang yang makan kepiting, orang-orang yang makan cumi, orang-orang yang makan kelinci, orang-orang yang makan onta akan dibakar api oleh Tuhan. Ada. Ada. Sampai kemudian mereka para pastor, para pendeta laki-laki menggunakan daster di dalam berkhutbah tidak akan pernah ditemukan. Tapi sebaliknya orang yang makan babi. Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Sebab Tuhan akan datang dengan nyala api bersama dengan murkanya dan akan membunuh banyak manusia. Dengan nyala apinya
dengan yang berkobar-kobar akan membunuh semua orang yang makan babi, makanan yang menjijikkan serta balaut tikus. Ayo. Jadi yang dibakar oleh Tuhan adalah mereka yang makan babi. Ini teman-teman, kalau Anda pakai data ini untuk mereka, selesai. Sederhana tapi selesai. Mana buktinya kalian akan masuk surga? Sementara di dalam kitab Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, semua pemakan babi akan dibakar dengan api. Nah, kalian mau kemana? Ayo. Oh, kami diselamatkan. Oke, Anda mengatakan Anda diselamatkan, tapi makan babi kan? Nah, tunggu dibakar api. Oh, kami diselamatkan, kami dijamin masuk surga. Oke, di surga itu banyak api. Tunggu aja, kalian akan dibakar. Mana dalilnya? Tuh. Nah, mana dalilnya pemakan kelinci, pemakan onta dibakar api? Mana dalilnya? Tak ada. Sampai pastornya menggunakan daster, pakai lipstick, tidak akan mungkin bisa ditemukan. Gak ada tuh. Jadi kalau pemakan babi, sekali lagi saya katakan, Yesaya 66, nomor 15, nomor 16, nomor 17, semua yang makan babi akan habis ludes dibakar oleh Tuhan Elohim. Nah, gimana tuh? Masih mau kau datang besok? Tidak mau mak paman? Ya sudah, kau pulang sana cebok. Habis itu bersihkan diri, mandi junub, tahirkan dirimu. Banyak kemudian mengingat kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Temui kami, kita bimbing syahadat. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, para dewan guru yang ada di sini. Nah, saya harus pamit undur diri. Insya Allah sebentar malam kita jumpa lagi. Jadi kesimpulannya, hari Senin kita akan berhadapan dengan saudara Nathan yang dielu-elukan, yang sedang dijago-jagokan oleh Paul Zhang. Tema yang sesuai dengan tantangan beliau itu adalah tentang keselamatan. Pukul 13 waktu Makassar, waktu Indonesia Barat. Jam berapa ya? Gerunda, barusan dia nge-DM lagi. Dia Katolik katanya. Oke, siap. hari Senin, Selasa, lanjut. Hari Senin pukul 13 waktu Makassar, temanya keselamatan dengan Nathan. Kemudian dengan Cristiano siapa tadi? Cristiano Ronaldo, tema ketuhanan, hari Selasa jam 11 pagi. Oke. Silakan. Ada yang bisa tahu nomornya Pendeta Gilbert? Lumin dong, nggak tahu Gerunda. Minta jadwal untuk dia. Sudah pakai baju oranye kan beliau? Belum. Gilbert? Belum kayaknya. Belum masih belum proses. Ya? Oh, baik. Ini menemukan apa sih? Matius 21 nomor 18. Ini kan pohon ara kan di sini. Dewa menemukan tahun 1629, ternyata itu pohon pisang, Bang. Pohon pisang. Nah, perbandingannya ada sini, Bang. Pohon pisang dengan pohon ara itu kan jauh. Mereka banyak ya yang namanya apa sih, revisi, terus diganti maknanya. Maknanya itu sementara maknanya itu bertentangan dengan teks originalnya. Hancur ya, itu contoh deh. lah. Ya, yang namanya ikan bakar diganti ikan goreng. Bisa jadi nanti tahun 2025 diganti jadi pecel lele. Kita nggak tahu loh, Bang. Nah, masalahnya di situ dituliskan di data selanjutnya, sebab pada saat itu memang bukan musim buah ara. Nah, kalau itu buah pisang, emang buah pisang ada musimnya? Nggak tahu. Ini yang jelas di sini buah pisang, Bang. Beneran Dewa nggak bohong, Bang. Buah pisang. Memang betul itu. Nah, itu perubahannya kan begitu apa sih, perubahannya itu menyesatkan gitu kan. Kalau perubahannya mendekati sih nggak masalah, tapi perubahannya jauh banget itu. Kalau nyamuk berubah menjadi lalat, pernah baca? Kutu, ya. Bukan lalat, kutu. Ada juga. Lalat. Lah, kutu, Bang, ini di sini Dewa baca kutu. Yang tadinya apa kutu sih? Beda kitab kita berarti. Oh, gitu. Jadi 2000 kalau beruang berubah jadi serigala, pernah baca? Pernah. Beruang jadi serigala. Beruang jadi serigala belum. Yang udah baca sih laut lari, Bang. Laut lari itu baca, Bang. Kok ada laut bisa berlari? Lucu-lucu kitabnya ini. 2023 itu baru direvisi tiang salib menjadi tiang kayu. Iya.
Ya, karena salib itu memang bahasa Islam dari Quran. Oh, pantas dia rubah. Oke ya, teman-teman sekalian, dan mohon maaf, akun saya harus turun karena kalau saya tinggal di sini, begitu saya masuk, ternyata diri kan gitu. Ya sayang kali nih, sepekan ini kasihan akun 01 ini mati, baru bangkit. Baik, siap Bang. Makasih banyak pengajarannya Bang. Selamat malam teman-teman. Insya Allah live di Sahabat Sumah. Alhamdulillah hari ini banyak pengunjung di tempat kita. Nanti saya live dari sana ya. Baik, siap. Nanti hari Senin Dewa informasikan Bang. Hari Senin Dewa informasikan ya. Mudah-mudahan aja Bang ya. Iya. 10% lumayan kan Bang? 10% enggak? Nenek lu keep ya. Pemerasan. Ini akun besar ini loh, akun besar ini yang harus dijaga, masya Allah. Iya, betul. Ini ada info. Si Kristen Setia bisa menghadirkan Gilbert katanya. Nah, dengan senang hati, masya Allah. Ini aku lagi ngobrol, aku santai-santai aja sama dia gitu. Iya. Suaranya manda. Oke. Ya, maklumlah. Sampaikan ke beliau untuk belajar membedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Oke, siap. Iya. Jangan sampai kita kacau nanti. Kacau kalau kita berdiskusi, orang-orang itu nggak bisa pisahkan antara Allaha dengan Mar, Kurios dengan Theos. Susah kita. Jangan disapu rata, gitu loh. Jangan juga pakai istilah on off. Aduh, capek kita. Giliran mereka KO, Yesus itu adalah manusia. Apa yang dikatakan? Oh, ketuhanannya lagi off. Jadi mau kemana kita diskusi ini? Ketika kita membuktikan Yesus bukan Tuhan, dia ikut. Oh iya, pada saat itu dia manusia Bang Suma. Loh, gak usah diskusi kalau gitu. MCB Bang, MCB. Apa ya? Bukan MCB apa? Apa namanya? Kayak Bang Andi. Saklar MCB lagi. Pada saat dia membangkitkan orang mati, oh itu sisi keilahiannya. Suka-suka kan. Kaulah pemenangnya kalau begitu. Konsep ketuhanannya disampaikan aja gitu, akhi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan dikasih bingung. Penyimak nanti bingung. Wah, ini kok ada Tuhan on off? Terkadang tergantung makanannya. Jadi Tuhan kalau ikan goreng, kalau yang dimakan kapal selam Tuhan. Lucu kan? Kalau ikan goreng manusianya. Manusianya, kapal selam Tuhan. Tuannya. Iya. Oke, biarlah teman-teman kita pamit dulu ya. Karena saya mau ke gunung ini, teman-teman. Kita mau lihat-lihat keadaan di atas. Insya Allah kita live sebentar malam. Sebelum kita diskusi, kita perlihatkan keadaan di sana. Dan buat abangku, saudaraku, sahabatku, Bang Samudra, saya doakan segera sembuh, cepat sembuh untuk kembali. Kemudian melanglang buana mencari orang-orang yang ingin terselamatkan. Amin. Oke, saya pamit ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda mampir Gurunda. Walaupun nggak ada makanan siangnya, ya kita dapat ilmu di sini banyak. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Izin turun ya. Iya, Siap. Gurunda. Siap Bang. Hati-hati Bang Juma, jangan nyopet. Ya, Pak Sarul tadi sudah ya dijawab. Itu adalah syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Sementara kita memiliki syariat yang lain, yaitu Al-Quranul Karim. Ya, kita memang tidak diperintahkan di dalam Al-Quran untuk mempelajari Taurah, Jabur, Injil. Kita tidak mempelajari, tetapi kita hanya diinformasikan bahwa Allah membenarkan sebelum menurunkan Al-Quran, bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang pertama itu adalah Jabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua itu adalah Taurah kepada Nabi Musa. Yang ketiga Injil kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir Al-Quran Nur Karim. Kalau mereka mengatakan
kalau misalkan Taurat itu adalah perjanjian lama, sementara Injil dikatakan sebagai perjanjian baru, tentu yang namanya baru pasti ada baru lagi, pasti ada baru lagi, pasti ada revisi. Maka dari itulah kalau ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, maka ada perjanjian akhir. Apa itu perjanjian akhirnya? Al-Quran Nur Karim, perjanjian yang tidak akan pernah ada perjanjian lagi, ya. Itu pasal apa siapa? Pak Samudra. Ya, Ya Allah. kalau ada yang mau menyumbang ke Bank Samudra buat beli jarum suntik ya teman-teman. Oh ya, silakan ya kawan-kawan ya. Saudara kita Pak Samudra lagi di rumah sakit. Silakan kalau yang ingin membantu beliau, baik itu lewat DM, lewat rekening atau lewat koin. Bunda Aisyah, terima kasih banyak ya. Silakan sumbangkan kepada Pak Samudra. Makasih banyak Bunda Aisyah, Barokallah. Pak Aram Romeo, Borneo, Romeo lagi. Malum Bang, ini mata keranjang. Ya silakan. Perjanjian 72 bidadari dibedakan dengan perjanjian pesundal. Ya, Pak Harpesmun. Terima kasih kepada Iwan Bila yang sudah menyumbang kepada Pak Samudra. Beliau lagi dirawat, beliau membutuhkan pertolongan. Silakan, beliau adalah salah satu saudara kita, beliau adalah salah satu panglima kita. Silakan yang ingin bersidako, percaya yang namanya orang bersidako. Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad meninggalkan 3 hal. Yang pertama itu, Nabi Muhammad berjanji bahwa aku tidak akan pernah memiskinkan orang yang gemar bersidako. Belum ada catatan sejarahnya yang mengatakan ada orang jatuh miskin karena sidaqoh. Belum ada sama sekali, ya. Malah itu akan ditambah sama Allah. Itu adalah janji Nabi Muhammad, bukan janji anggota caleg, bukan. Kalau Nabi Muhammad sudah berjanji seperti itu, insya Allah 100% Allah benarkan itu. Sampai hari ini belum ada sama sekali orang yang jatuh miskin karena sidaqoh. Silakan, yang punya mawar 1, yang punya mawar 2, lemparkan kepada Pak Samudra. Terima kasih banyak ya. Bang Batu, kopinya terima kasih. Ini nggak ada tulisannya, nggak tahu siapa ini. Pak 50, terima kasih. Silakan Iwan Bila.